anak-anak, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tanaman, yaitu melihat bagian-bagian bunga. Jangan lupa buat kalian untuk tetap subscribe channel YouTube Miss kita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan juga komen supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya. Oke? Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga maupun pada tumbuhan berbiji tertutup anak-anak. Nah, bunga itu sendiri dipakai sebagai alat perkembangbiakan generatif, di mana fungsi biologi bunga adalah sebagai organ seksual, sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina, serta untuk menghasilkan biji. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan. Nah, pada tumbuhan berbunga, pembuahan itu bisa terjadi karena didahului oleh penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Kalian tahu? Nah, penyerbukan itu sendiri adalah suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari menuju kepala putik pada bunga. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian bunga. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menyebutkan fungsi dari setiap bagian-bagian bunga yang kalian amati. Supaya lebih paham, yuk kita bereksperimen. Let's try! Nah, anak-anak, adapun alat dan bahan yang akan kita perlukan untuk eksperimen mengamati bagian-bagian bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyiapkan pinset. Ya, kalian bisa menggunakan pinset untuk menjepit alis atau penjepit uban, ya, boleh. Kemudian gunting jika diperlukan, ataupun pisau, kalian juga bisa menggunakan pisau. Kemudian kalian membutuhkan isolasi, lalu beberapa lembar kertas HVS putih. Jika kalian ada kertas gambar gitu ya, atau kertas HVS berwarna, kalian bisa menggunakannya. Karena Miss kita hanya menggunakan kertas HVS putih, Miss kita hanya punya kertas HVS putih, jadi Miss kita pakai kertas HVS putih aja gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan, yaitu beberapa jenis bunga. Di sini Miss kita pakai 4 jenis bunga. Kalian bisa memilih salah satu atau salah dua. Tetapi bunga yang terpenting adalah ini, bunga mawar ya. Bunga mawar kalian bisa menggunakan bunga mawar putih atau bunga mawar merah ya. 1 tangkai penuh nih ya. Bunga mawar. Kemudian ada bunga bougainville. Ini seperti ini bunga bougainville ya, lengkap dengan tangkai dan daunnya. Kemudian Miss kita menggunakan bunga euphorbia. Ini bunga euphorbia ya, seperti ini bunga euphorbia, lengkap dengan daunnya dan tangkainya. Hati-hati ya, batang euphorbia ini berduri ya, jadi hati-hati kalian jangan sampai terkena durinya, karena kadang ada beberapa jika tertusuk durinya membuat sensasi gatal gitu ya. Nah, yang terakhir Miss kita menggunakan bunga Kamboja yang berwarna kuning keputihan nih ya. Orang kalau bilang ini Kamboja Bali, seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan keempat-empatnya atau menggunakan 1 bunga mawar saja juga boleh, atau bunga mawar dan bunga bougainville, atau bunga mawar dengan bunga euphorbia juga boleh. Nah, langkah berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan memeriksa bagian-bagian bunga mawar. Kita akan melihat secara detail apa saja sih bagian-bagian dari bunga mawar gitu ya. Bunga mawar merah ini ada apa aja bagian-bagiannya. Kemudian kita akan tempelkan setiap bagian ini pada kertas yang sudah kita sediakan ya. Nah, kita tahu bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tanaman. Nah, bunga ini memiliki beberapa bagian. Ada yang disebut bunga lengkap, ada yang disebut bunga tidak lengkap. Ada yang disebut bunga sempurna, dan ada yang disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, bunga mawar ini termasuk bunga yang apa ya? Bunga yang mana?
bunga lengkap atau bunga tidak lengkap, bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Nah, nanti kita akan lihat ya, alat kelamin apa sajakah yang ada di dalam bunga mawar. Adakah alat kelamin jantan? Adakah alat kelamin betina? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita melihat ini adalah ranting. Jadi ini ranting bunga ya, ini ranting bunga mawar. Ini ranting bunganya mawar. Kita lihat dari bagian yang bawah dulu ya, ranting bunga mawar. Setelah itu ini daunnya. Kita lihat tipe daunnya. Tipe daunnya bagaimana? Tipe daun bunga mawar adalah menyirip. Nah, kita bisa lihat nih ya, menyirip. Nih, ini seperti sirip ikan ya. Tulang daunnya bisa dilihat di balik daun. Nih, ini menyirip ya, seperti ini. 1 nih ya, 2, 3. Nah, ini tulang daun utamanya ya. Kemudian pinggir daunnya ya seperti bergerigi. Ini daun dari bunga mawar. Kita potong ya. Kita potong daunnya. Ya. Kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan kelopak bunga. Ya, ini kelopak bunga mawar. Nih, warnanya hijau. Ada berapa jumlah kelopaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelopak pada bunga mawar merah. Nah, sekarang ini adalah mahkotanya. Ya, ini mahkota bunga mawar. Mahkota bunga mawar berwarna merah. Ya, merah tua. Ini mahkotanya. Sekarang kita akan potong dulu. Kita akan lepas semua mahkotanya. Kita letakkan di atas kertas. Kita lepas satu persatu. Ya, seperti ini ya. Nah, coba perhatikan. Kita sudah melihat alat kelamin yang ada di dalam bunga mawar yang tertutup oleh mahkota bunga. Nih, seperti ini. Kalau ini tadi kelopaknya, ya. Yang ini adalah alat kelaminnya. Ada 2 jenis alat kelamin pada bunga mawar, yaitu putik dan benang sari. Putik adalah alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan. Nah, ini dia. Ya, kita bisa lihat mana yang putik. Bagian yang ini kuning. Nah. Ya. Nah, ini ya, ini disebut dengan putik. Yang berwarna kuning, ini adalah putiknya. Kemudian, yang ini, yang putih, ini adalah benang sari. Ya, ini benang sarinya. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Ini bagian-bagian yang ada di dalam bunga mawar. Ini terdiri dari putik dan benang sari. Manakah yang putik, manakah yang benang sari? Yang ini yang di tengah ini adalah putiknya. Ya. Nah, yang berkepala kuning yang ada di sebelah-sebelahnya ini ya, yang ada di sisi-sisinya ini. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan benang sari. Nah, ini yang disebut dengan benang sari. Ini putiknya. Ya, kita ambil putiknya, kita cabut pelan-pelan menggunakan pinset. Hati-hati. Ya.
Kita letakkan. Lagi. Nah, kita cabut. Nah, ini bagian dari bunga mawar ya. Ini alat kelamin betinanya, yaitu putik. Yang Miss cabut ini putiknya. Nah, kemudian yang berwarna kuning ya, sisanya ini adalah benang sari ya. Ini benang sarinya. Ups. Kita cabut ya. Pelan-pelan menggunakan pinset. Nah. Ini seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan bakal buahnya pada bunga mawar? Kita akan lihat ya, bakal buahnya pada bunga mawar seperti apa. Ada di sini. Ya, kita lihat. Oh, kecil sekali. Ya, kecil sekali. Bakal buahnya ada di sini. Nih. Yang ini tadi, nah ini ya, bakal buahnya pada bunga mawar nih ya, bakal buahnya. Karena jumlah putiknya sangat banyak, maka bakal buahnya juga banyak. Nah, berikutnya apalagi ya bunga yang akan kita amati? Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga bougainville. Nah, ini yang disebut dengan ranting bunga. Nih, ini yang disebut dengan ranting bunga ya. Ini ranting bunganya. Kemudian ini daun bunga bougainville. Ya, daun bunga bougainville. Kita lihat bagaimana tulang daunnya. Tulang daunnya sama seperti bunga mawar, yaitu bentuknya menyirip. Ya, kita lihat nih, 1, 2, 3, 4 nih tulang daunnya menyirip. Ya, seperti bunga bougainville, seperti bunga mawar. Ya, tulang daunnya menyirip seperti bunga mawar. Tetapi tepian daun pada bunga bougainville ini rata. Kalau tadi pada bunga mawar bergerigi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat setelah ranting, kemudian daun, kita akan naik ke kelopak bunga. Nah, jangan terkecoh dengan warna-warna pada bunga bougainville. Nah, warna merah pada bunga bougainville, ya, warna merah ini, ya, ini adalah kelopaknya. Jadi yang warna merah ini bukan warna mahkotanya. Ya, ini bukan warna mahkota bunga bougainville. Yang warna merah ini adalah kelopaknya. Jadi bunga bougainville ini bunga unik karena biasanya yang berwarna-warni itu adalah mahkotanya, mahkota bunganya. Tetapi untuk bunga bougainville yang berwarna-warni adalah kelopaknya. Kita bandingkan dengan kelopak pada bunga mawar tadi ya. Nah, kelopak pada bunga mawar itu warnanya hijau. Nih ya, kelopak pada bunga mawar warnanya hijau. Sedangkan kelopak pada bunga bougainville berwarna merah. Lucu ya, unik ya. Nah, lalu mahkotanya yang mana, Miss? Nah, ini dia mahkotanya. Justru mahkota bunga bougainville yang kecil ini. Nih. Ya, yang berwarna putih ya, berwarna putih kekuningan ini yang disebut mahkota bunga. Ya, jadi ini kelopaknya berwarna pink atau merah muda, sedangkan mahkotanya berwarna putih kekuningan. Nah, mahkotanya sangat kecil sekali ya. Ini mahkota bunganya. Yuk, sekarang kita akan melepas satu persatu bagian-bagiannya. Ini tadi daunnya ya, kita lepas. Kemudian rantingnya kita potong. Sudah. Nah, setelah itu kita akan ambil kelopaknya. Nih ya, kita ambil kelopaknya. Kelopaknya berwarna pink. Nah, ini adalah mahkota bunga yang masih kuncup, jadi belum mekar.
Ya, pada bunga bougainville ini adalah mahkota bunga yang masih kuncup, belum mekar gitu. Nah, yang ini adalah mahkota bunga, ya, mahkota bunga bougainville yang sudah mekar. Ya, ini yang sudah mekar. Nah, warnanya putih kekuningan gitu ya. Ada yang warnanya putih gading juga ada. Nah, kita akan membuka. Setelah kita melepas kelopaknya, kita akan membuka bagian dalamnya gitu ya, bagian dalam dari bunga bougainville ini. Ada apa aja gitu ya. Nah, ini dia. Let's check this out. Nah, karena ini sangat kecil, jadi kita harus hati-hati membukanya ya anak-anak ya. Ini sangat tipis sekali gitu. Jadi kalian waktu membuka itu harus pelan-pelan. Kita akan lihat. Nah, ini. Tuh ya, kira-kira mana ya putik sama benang sarinya? Sangat kecil sekali nih ya. Tapi coba kita lihat. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Ini dia. Nih. Ya. Nah, yang warnanya kuning. Nah, yang berwarna kuning ini kita akan lihat nih yang berwarna kuning ya, yang ini ya, yang ini nih, ini disebut benang sari. Nah, yang ini disebut benang sari kecil ya, ini disebut benang sari. Nah, kira-kira putiknya yang mana, Miss? Putiknya ada di sini, ada di balik ini. Nih, kita buka lagi pelan-pelan. Putiknya satu tapi kecil pendek, jadi harus hati-hati. Nah, ini dia putiknya. Nih. Nih ya putiknya. Nih. Ada di sini. Yang putih ini kecil ini. Nah, ini putiknya. Nah, kita cabut aja. Nah, ini ada bakal buahnya juga. Di dalam ini ada bakal buahnya. Nah, ini dia. Nah, ini putiknya kecil, warnanya putih. Lalu yang ini bakal buah. Nih, ini bakal buahnya. Ya, yang ini bakal buah. Nih, bakal buahnya. Biasanya bakal buah ini langsung berhubungan dengan putik. Nih ya, bakal buahnya ada di sini karena sangat kecil ya. Bunganya kecil ternyata. Ya, nih. Ini bakal buahnya. Ya, ini bakal buah dari bunga bougainville. Nah, oke guys, kita lanjut ke bunga berikutnya. Oke? Nah, untuk bunga berikutnya kita akan coba lihat bunga euphorbia. Nih, bunga euphorbia ya. Hati-hati, ini batangnya ya, batang bunga euphorbia ini cenderung berduri dan durinya sangat tajam. Jadi sebelumnya kalian bisa potong dulu nih ya duri-durinya. Nah, bisa pakai gunting gitu. Nih, karena bahaya banget nih kalau kena tangan, nanti kalian bisa gatel-gatel ya, apalagi juga ini ada getahnya. Nih, bunga euphorbia ini batangnya cenderung bergetah, jadi hati-hati ya, jangan sampai terkena durinya karena akan timbul reaksi alergi atau gatal gitu. Oke, nah
Kalau sudah, kita akan melihat bagian-bagiannya ya. Kita akan melihat bagian-bagiannya. Apa aja sih bagian-bagian dari bunga euforbia? Ini tadi batangnya bergetah dan berduri ya. Ini batangnya besar ya, bergetah nih. Ya, kita bisa lihat ya, ada getahnya, warnanya putih dan ini sangat lengket. Jadi hati-hati kalian waktu memeriksa atau mengamati bagian-bagian pada bunga euforbia. Setelah itu kita akan lihat daunnya. Nah, tipe daunnya sama ya, tipe daunnya ini juga menyirip. Jadi 3 bunga yang sudah kita amati ya, bunga mawar, bunga bougainville, dan yang ini adalah bunga euforbia, tipe tulang daunnya sama, yaitu menyirip gitu ya. Tipe tulang daunnya menyirip. Nah, tipe tulang daun menyirip ini rata-rata dimiliki oleh tanaman dikotil gitu ya. Namanya juga dikotil, berarti berkeping 2 begitu. Nah, setelah itu kita akan lihat lagi. Nah, ini ranting bunganya nih. Ini rantingnya. Ya, kita akan ambil. Potong aja ya, karena di atasnya ada duri. Nah, ini rantingnya. Ini ranting bercabang-cabang ya. Nah, kemudian kasus bunga euforbia ini sama kayak bunga bougainville. Jadi yang berwarna-warni ini, yang bagus ini, yang berwarna pink ya, pink ke orange-nan ini bukan mahkotanya anak-anak, tetapi ini adalah kelopak bunganya. Ya, bunga euforbia ini juga unik, mirip kayak bunga bougainville, di mana kelopaknya itu extraordinary gitu ya, luar biasa gitu ya, beda banget gitu ya. Nggak kayak kelopak bunga pada umumnya. Biasanya kelopak bunga itu warnanya hijau, tetapi yang ini kelopak bunganya berwarna-warni. Kalau tadi yang bunga bougainville ya, kelopak bunganya berwarna pink gitu ya. Nah, sedangkan euforbia ini kelopak bunganya berwarna orange ya, pink ke orange-nan gitu ya. Agak-agak jingga begitu ya. Nah, sekarang kita akan buka satu persatu. Salah satu dulu aja ya, kita lepas ini. Nah, kita lepas. Ya, kita akan buka pelan-pelan. Nah, sekarang kita amati. Yang ini justru yang kecil sekali ya. Ini adalah bunganya. Nah, yang kuning ini adalah mahkota bunganya. Jadi mahkota bunga euforbia warnanya kuning. Ya, seperti ini. Misalkan ambilkan ya yang warnanya lebih jelas. Nah, ini. Ya, nih. Justru mahkota bunganya ini warnanya kuning dan kecil-kecil sekali. Ada berapa ini jumlah mahkotanya? Ada sekitar 5 ya. 5 jumlah mahkota bunganya nih, kita lihat ya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, kecil sekali. Jadi mungkin kalian kalau kurang jelas bisa menggunakan kaca pembesar ya. Nih, ini mahkotanya. Ya, mahkotanya ini yang berwarna kuning. Nah, sedangkan yang ini adalah kelopak bunganya. Nah, ini ya. Sekarang kita akan lihat. Kayaknya kita mau lihat putik pun juga sangat kesulitan ya. Kenapa? Karena kecil sekali ini bunganya ya. Tapi kita bisa kok lihat nih. Yang di sini yang timbul yang paling atas sendiri. Nah, ini ada putik dan benang sari ya. Ada putik dan benang sari. Nah, yang ini yang di tengah kecil sekali ini adalah putiknya ya. Yang ini putiknya, yang benang sarinya warnanya kuning ini. Nah, ini yang berwarna kuning ini adalah benang sari ya. Yang mesti kita jepit ini di benang sari. Nggak kelihatan ya. Nah, ini yang ini putik. Sedangkan yang ini benang sari, yang di pinggir ini benang sari, yang ini putik. Ini ya, di sini putik. Ini putiknya. Ini putik. Lalu yang ini benang sari. Nah, bakal buahnya di mana? Bakal buahnya pasti di dalam. Ya, pasti tegak lurus dengan putiknya. Ya, jadi satu dengan putiknya. Nah, ini, Nah, ini dia di sini.
ini bakal buahnya. Ya, bakal buahnya ada di sini nih. Nih. Di sini nih bakal buahnya nih. Ya, ini bakal buah dari bunga Euphorbia. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bunga Kamboja ya. Ini bunga Kamboja Bali kalau orang bilang ya. Ini kayaknya bukan bunga yang lengkap ya, karena Miss kita cuma mendapatkan kelopak sama rantingnya yang sedikit ini. Nah, nih kita lihat, kita lepaskan dulu. Nah, ini kelopaknya. Ini kelopaknya ada di sini ya. Nah, bakal buahnya ada di sini. Nih. Ya, kita lihat. Nah, ini tadi ya. Sekarang kita akan lihat. Ini mahkotanya. Mahkotanya berwarna kuning. Kuning keputihan ya. Ada gradasi putihnya di pinggirnya. Kemudian bagian tengah ini ada kuning. Kemudian kita akan buka di dalamnya. Pelan-pelan. Ada apa ini ya? Apakah ada putik atau benang sarinya? Kita akan lihat. Oh, ternyata hanya ada putik tanpa ada benang sari gitu ya. Kita lihat. Ini kecil sekali. Putiknya ada di dalam nih. Ya, yang nempel di dinding ini. Nah, ini putiknya ya. Nih. Nih ya. Nih, ini putiknya. Ya. Nah, ini putiknya nih. Nih, ya, yang mesti kita sorot nih. Nah, yang berwarna kuning. Nah, ini ya, yang berwarna kuning ini adalah putik ya, ini putiknya. Jadi bunga ini adalah bunga betina ya. Dia tidak punya benang sari. Dia hanya punya putik saja. Seperti itu ya. Kalau tadi bunga mawar, kemudian bunga bougainville, lalu bunga euphorbia itu mempunyai dua alat kelamin sekaligus dalam satu bunga ya. Ada putik dan ada benang sari. Tetapi bunga Kamboja ini hanya mempunyai satu alat kelamin, yaitu putik. Maka bunga ini disebut bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena dia hanya punya satu alat kelamin, yaitu putik. Nah, ketika bunga ini hanya mempunyai putik saja, ya, alat kelaminnya berupa putik saja, bunga ini bisa disebut bunga betina. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan bunga mawar begitu ya? Ini tadi bunga mawar, kemudian bunga bougainville, kemudian bunga euphorbia begitu ya. Rata-rata punya dua alat kelamin, yaitu putik dan juga benang sari. Nah, ketiga bunga ini disebut bunga apa, Miss? Disebut bunga sempurna. Ketika dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin, yaitu putik dan benang sari, maka disebut bunga sempurna atau disebut bunga hermafrodit. Ya, nah ini hasil kita. Kalian bisa tata ya di sini ya. Nah, setelah kalian selesai mengamati bagian-bagian bunga, kalian bisa menyusunnya pada selembar kertas putih sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, waktunya question and answer. Menurut hasil pengamatanmu, bunga manakah yang termasuk bunga sempurna dan bunga manakah yang tergolong bunga tidak sempurna? Jangan lupa diberi alasan ya jawabanmu ya. Oke, thank you for watching kids. God bless you. Bye-bye.